Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan. Nah, sekarang kita akan mengulas 5 kejahatan pembunuhan sadis di dunia. 1. Dzhokhar Tsarnaev membunuh 3 orang dan melukai 264 orang lainnya dalam ledakan bom di dekat garis akhir maraton Boston pada tanggal 15 April tahun 2013 lalu. Aksi tersebut dilakukan bersama kakak laki-lakinya, Tamerlan Tsarnaev yang tewas dalam baku tembak dengan polisi saat pengejaran. Dalam kasus ini, Tsarnaev juga dinyatakan bersalah menembak mati seorang polisi saat dalam pengejaran. Juri federal pada Mei lalu, memutuskan hukuman mati dengan cara disuntik mati bagi Dzhokhar. Hukuman mati dalam kasus ini hanya bisa dijatuhkan di bawah Undang-Undang Federal AS. Sebabnya, negara bagian Massachusetts yang menjadi lokasi tragedi ini, telah menghapus pemberlakuan hukuman mati sejak tahun 1947 silam. Ia kini dipindahkan ke penjara dengan tingkat super maksimum di Florence, Colorado, Amerika Serikat. Dia dimasukkan ke dalam sel unit, Supermax, sebuah tempat bagi tahanan yang berisiko tinggi. Pemuda 21 tahun ini sebelumnya ditahan di fasilitas penjara di Defense, Massachusetts, bagian barat dari Boston. 2. Erik Breivik. Pada tanggal 22 Juli tahun 2011 lalu, Erik Breivik membunuh 8 orang ketika dirinya meledakkan sebuah bom dalam kendaraan van yang diparkir di depan gedung yang menaungi kantor Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. Setelah itu dia pergi ke Pulau Utuya dan menembak membabi buta para peserta kemah musim panas kaum pemuda Partai Buruh. Sebanyak 69 orang tewas ditembak Breivik. Saat melakukan aksi teror itu, dia masih berusia sekitar 32 tahun. Dia divonis bersalah dan dihukum 21 tahun penjara. Ini adalah hukuman maksimal dalam Undang-Undang Peradilan Norwegia. Tidak ada hukuman mati di negara ini. Namun, jika pelaku dinilai membahayakan, hukuman bisa diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan. Selama di tahanan, Breivik diisolasi. Tak ada tahanan yang mau disatukan dengannya. Pihak penjara sampai harus mengundang pemain catur yang dibayar khusus untuk bermain dengan Breivik. Mereka diambil dari kalangan profesional terlatih untuk catur. Menurut Bejar Kate, Breivik memang sengaja diisolasi karena khawatir membahayakan tahanan lain. Namun dia tak bisa terlalu lama diperlakukan seperti itu. Hukum di Norwegia melarang seorang tahanan diisolasi berlebihan dengan alasan kemanusiaan. 3. James Holmes. Lahir tanggal 13 Desember tahun 1987, adalah seorang pembunuh massal Amerika yang bertanggung jawab atas penembakan Aurora, Colorado tahun 2012 di mana dia membunuh 12 orang dan melukai 70 lainnya, 62 secara langsung dan 8 secara tidak langsung, di bioskop Century 16 pada tanggal 20 Juli tahun 2012. Dia tidak memiliki latar belakang kriminal yang diketahui sebelum penembakan terjadi. Holmes menjebak apartemennya dengan bahan peledak sebelum penembakan, yang 1 hari kemudian dijinakkan oleh penjinak bom. Holmes ditangkap tak lama setelah penembakan itu dan dipenjara tanpa jaminan sambil menunggu persidangan. Setelah itu, dia dirawat di rumah sakit setelah mencoba bunuh diri beberapa kali saat di penjara. Holmes mengajukan pengakuan tidak bersalah dengan alasan kegilaan, yang diterima. Persidangannya dimulai pada tanggal 27 April tahun 2015, dan pada tanggal 24 Agustus dia dijatuhi hukuman 12 hukuman seumur hidup berturut-turut ditambah 3.318 tahun tanpa pembebasan bersyarat. 4. Dylann Roof menembak jamaat gereja Emmanuel African Methodist Episcopal beberapa pekan lalu. Ini disebut sebagai serangan terburuk di tempat ibadah AS dalam kurun waktu 24 tahun. 9 orang tewas akibat kejadian ini. Dia melakukan aksi keji itu dalam usia 21 tahun. Motifnya tak lain adalah isu rasisme. Oleh teman-temannya, itu memang dikenal sebagai pemuda rasis yang kerap melontarkan lelucon berbau rasial. Kepolisian setempat telah menyatakan penembakan ini sebagai kejahatan karena kebencian rasial. Kepada para penyidik, Roof mengaku ingin memicu terjadinya perang antar ras dengan aksi brutalnya itu.
Gereja Emmanuel African Methodist Episcopal merupakan salah satu gereja terbesar dan tertua bagi warga kulit hitam di wilayah tersebut. Gereja yang selesai dibangun pada tahun 1891 itu dianggap sebagai gedung yang sangat bersejarah. Mary Flora Bell. Bocah perempuan ini melakukan aksi pembunuhan dengan sangat sadis. Ia membunuh dua anak laki-laki di usia 11 tahun. Pembunuhan pertama ia lakukan di bulan Mei tahun 1968. Mary mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun di sebuah rumah kumuh di Scotswood, daerah pinggiran kota Newcastle, Inggris. Pembunuhan kedua ia lakukan di bulan Juli di tahun yang sama. Mary dan Norma Joyce Bell mencekik, menggores-gores korban dan memutilasi alat kelamin Brian Howe yang berusia 3 tahun. Mary menjadi pembunuh paling terkenal saat itu, di usianya yang masih 11 tahun membunuh dua anak laki-laki tanpa merasa bersalah. Kemudian Mary dan Norma Bell dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Ketika dilepaskan pada umur 23 tahun, Mary Bell diberikan identitas baru oleh pemerintah, yang memungkinkan ia untuk memulai kehidupan baru dengan nama baru. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.